Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih dapat memasuki hari yang luar biasa istimewa, di mana kita kembali berkesempatan untuk mengingat ulang peristiwa penyaliban dan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini semua menjadi peringatan bagi khususnya orang-orang percaya, orang-orang Nasrani. Dia sungguh ingin mengingat ulang penderitaan dalam penyaliban hingga kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh memberikan peneladanan dan sekaligus juga memberikan nasihat kepada kita untuk mempersiapkan diri memasuki apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya sengsara. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaannya yang harus dialami. Tetapi murid-murid sampai saat itu belum tahu, belum memahami. Sampai pada akhirnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan sengsara salib, ini yang Tuhan Yesus lakukan sebagai satu persiapan menghadapi penderitaan itu. Kita akan lihat di dalam Injil Lukas 22. Injil Lukas 22 ayat yang ke-40. Injil Lukas 22 ayat yang ke-39, mulai ayat 39 di Taman Getsemani. Lukas 22 mulai ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Peringatan yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-murid yaitu berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji syukur pada Tuhan. Doa punya kuasa yang demikian luar biasa, sehingga dapat menjaga seseorang untuk tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan sekaligus Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus teladankan. Di dalam ayat yang ke-41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Tuhan tidak hanya mengajar, namun dia memberikan teladan. Puji syukur kepada Tuhan. Dia memberikan teladan. Lalu ia berlutut dan berdoa. Inilah satu bentuk persiapan yang Tuhan Yesus lakukan menjelang menghadapi penderitaan, kematian di kayu salib. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan penderitaan ini daripadaku. Aku ingin bebas dari penderitaan itu." Itu keinginan hati daripada Tuhan. Tetapi kita melihat apa kalimat berikutnya. "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Itu isi daripada doa daripada Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus mengutarakan keinginannya untuk dibebaskan dari cawan penderitaan. Tetapi kalimat berikutnya, dia menghargai kedaulatan Allah di atas kedaulatan pribadi. Kedaulatan Allah di atas keinginan pribadinya. Sehingga dia katakan, "Bukan kehendakku ya Bapa, tetapi biar kehendakmu yang jadi." Puji syukur pada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui persiapan doa yang Tuhan Yesus lakukan, kita sebagai umat Kristen yang saat ini menghadapi tekanan, yang saat ini
menghadapi pergumulan yang sangat berat, di mana beberapa bulan ini kita masuk dalam masa-masa yang sangat mengkhawatirkan karena dilanda adanya wabah virus corona yang mematikan. Dan kita tahu banyak orang, tidak kaya, tidak miskin, semua tidak bisa melepaskan diri dari cengkram maut virus corona. Ya, keuangan mereka tidak bisa menolong mereka. Banyak kita juga dengan orang-orang yang berduit nggak bisa bebas dari virus corona. Hal inilah yang sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita dan menggentarkan hati kita. Tetapi bagaimana Tuhan mempersiapkan menghadapi satu masa kegentaran seperti itu? Dia berdoa. Dan tetap dia memberikan teladan doanya. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Dia berkeinginan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Ya, itu Tuhan katakan. Jadi Tuhan menyatakan keinginannya, boleh mengutarakan keinginannya, tetapi tetap kita meletakkan kedaulatan Allah yang terjadi. Amin. Itulah yang terbaik. Itulah yang Tuhan Yesus teladankan kepada siapa? Khususnya saat itu kepada murid-murid. Dan pada umumnya bagi kita semua umat yang ditebus oleh penebusan melalui kematian Kristus. Kita harus mempersiapkan setiap keberadaan kita menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, dengan doa dan meletakkan kedaulatan jawaban atas seluruh kita. Jadilah kehendak Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengutarakan jadilah kehendakmu di dalam Lukas 22 ayat yang ke-43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Rahasia doa yang betul-betul mengedepankan kedaulatan Allah, mengedepankan kehendak Allah yang jadi, itu memberikan dampak penguatan yang luar biasa. Puji Tuhan, itu dialami oleh Tuhan Yesus. Sebab dia mengalami ketakutan yang amat sangat di dalam penderitaan yang harus dialami. Tetapi Allah, Bapa di surga, tidak tinggal diam. Allah memberikan penguatan. Allah memberikan penguatan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ada kekuatan, kuasa daripada doa. Inilah mengapa Tuhan ajarkan kepada murid-murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan meletakkan kedaulatan Allah sebagai jawaban atas doa kita. Di sana ada kekuatan yang luar biasa. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-44, Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam ayat ini diterangkan secara gamblang oleh Lukas bahwa saat itu betul-betul Yesus mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa. Loh, kenapa Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa? Bukankah dia Yesus? Bukankah badai, danau dihentikan ketika dia mengamuk oleh kekuatan kuasa perkataannya? Bukankah Yesus yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah Yesus yang membangkitkan orang mati? Tetapi mengapa dalam hal ini dia mengalami satu ketakutan? Ibu bapak saudara terkasih, itu menunjukkan penderitaan yang dia hadapi adalah penderitaan yang amat sangat. Nanti kita akan temukan jawabannya. Apa yang membuat Yesus mengalami sangat ketakutan? Ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup,
kita mengakui bahwa kita takut. Tetapi biarlah ketakutan yang kita alami dan kita rasakan, kita utarakan secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan beserta kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Terlalu banyak orang terlalu tinggi hati. Dia mengalami ketakutan, tetapi dia tidak mau mengakui ketakutannya. Dia tidak mau mengakui kelemahannya. Maka dia begitu sombong berbicara tentang kekuatannya, yang padahal itu adalah merupakan satu bentuk ungkapan kesombongan belaka. Tuhan Yesus pernah takut. Tetapi kita mau lihat, apa sih yang membuat ia sangat ketakutan? Mari kita lanjutkan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ketika Tuhan Yesus sampai di kayu salib, ya, kita akan lihat di dalam Lukas 23. Lukas 23 mulai ayat yang ke-33. Tadi itu persiapan Tuhan menghadapi penyaliban. Sekarang kita akan lihat ketika Tuhan Yesus disalib, ya. Lukas 23 ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Pasukan Romawi menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan tidak sendiri, ada dua orang yang menyertainya. Mereka di sebelah kanan dan sebelah kiri. Siapakah orang-orang itu? Kedua orang itu adalah penjahat yang sudah sangat layak menerima penghukuman kematian di salib. Yesus disalib bersama dengan kedua orang penjahat. Ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di dalam ayat yang ke-34, Ibu Bapak, kita mau renungkan. Yesus berkata, di mana? Saat seperti apa Yesus berkata? Saat dia sudah disalib, saat dia mengalami penderitaan tubuh, Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ibu Bapak Saudara terkasih, kekuatan yang luar biasa. Karena doa yang menyerahkan sepenuhnya untuk taat kepada kedaulatan Allah. Sehingga ketika Yesus di kayu salib, dia tetap melepaskan doa mohon pengampunan. Kepada siapa? Kepada mereka yang menyalibkan dirinya. Wow. 2000 tahun yang lalu, di hari penderitaan Kristus, yang kita renungkan dan kita ingat ulang peristiwa 2000 tahun yang lalu, ini perkara terjadi. Ketika Yesus disalib, tetap ada seruan dan doa pengampunan bagi orang yang menyalibkan dia. Ibu Bapak Saudara terkasih, ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah yang ada di dalam hati daripada Tuhan Yesus. Betapa besar cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun aku menderita, mengapa aku menderita? Aku disalib oleh orang-orang ini. Tetapi bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, tetap Yesus mendoakan, ampuni mereka. Puji syukur kepada Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini peristiwa yang Tuhan Yesus alami dan Tuhan Yesus lakukan. Sebab itu, kita sebagai orang percaya diajarkan, kalahkan segala kejahatan dengan kebaikan. Loh, itulah yang diteladankan Yesus. Yesus disalib oleh mereka
Tetapi dari perkataan Yesus tetap ada doa mohon pengampunan kepada para pelaku-pelaku kejahatan itu. Puji Tuhan. Di kayu salib tetap ada doa pengampunan bagi orang yang melakukan kejahatan. Di kayu salib kita akan lihat ada janji keselamatan. Puji Tuhan. Karena kematian Kristus itu untuk menyelamatkan, untuk memberikan keselamatan bagi orang yang sudah terbelenggu oleh dosa, bagi orang yang hidup di bawah kebinasaan, maut, diselamatkan melalui kematiannya. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu ia berkata, siapakah yang dimaksud ia di dalam ayat yang ke-42 ini? Ia itu adalah salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Salah satu penjahat. Kita tahu di dalam ayat yang ke-33, Lukas 22:33, disalib dengan dua orang penjahat. Tetapi satu orang penjahat minta terus diingat oleh Tuhan Yesus. Satu penjahatnya, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, satu penjahat mencemooh Yesus, mengejek Yesus, sehingga kedua penjahat itu berdialog. Ada pernyataan daripada dialog kedua penjahat itu. Kita disalib karena kita melakukan kejahatan yang setimpal untuk mendapat penghukuman kematian di sana. Tetapi dia ini, Yesus yang dimaksud, tetapi dia tidak melakukan kejahatan apapun. Ibu bapak saudara terkasih, kita tahu melalui dialog antara kedua penjahat ini, kedua-duanya mengetahui kesadarannya akan kesalahannya. Dan khususnya satu penjahat yang mengatakan, Tuhan ingat aku, Yesus ingat aku. Pribadi ini adalah pribadi yang betul-betul menyadari dirinya orang berdosa. Kita memang sudah selayaknya mendapat penghukuman setimpal dengan kejahatan kita. Ini kata seorang penjahat yang dia minta diingat sama Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kesadaran penjahat ini akan dosanya, akan kesalahannya, membawa dia untuk berseru kepada Yesus yang tidak berdosa. Yesus, ingat akan aku. Yesus, ingat akan aku. Dia tidak katakan, Yesus ampuni dosaku. Tidak. Karena dia menyadari, aku ini orang berdosa. Tetapi kesadarannya akan dosa-dosanya mendorong dia berkata, berucap, Yesus ingat akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, kesadaran seseorang akan dosanya, itu mau saya katakan, itu adalah awal pemulihan seseorang diperdamaikan dengan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketika seseorang masih mengeraskan hati, tidak mengakui dosanya, tidak mengakui kesalahannya, dia adalah orang yang bebal, dia adalah orang yang keras hati, sebagaimana salah satu penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita mau melihat, ibu bapak saudara terkasih, penjahat ini dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia berkata demikian karena dia menyadari sesadar-sadarnya, aku orang berdosa. Tetapi dia ini orang yang tidak punya dosa. Tetapi dia yang tidak berdosa disalib bersama-sama dengan aku, disejajarkan dengan aku karena aku penjahat, aku orang berdosa.
Kesadaran akan dosa-dosa kita mendorong kita menyadari perlunya juru selamat, perlunya penebus dosa. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa respon Tuhan terhadap orang ini? 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, penjahat ini dia tidak minta ampun, tetapi dengan segala kesadarannya dan kerendahan hatinya dia minta diingat sama Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Yang Tuhan berikan bukan hanya janji untuk diingat, tetapi yang Tuhan berikan keselamatan. Amin. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sekalipun engkau mengalami kematian sama dengan aku pun, sebentar aku akan menyerahkan nyawaku dan aku akan mati. Tetapi engkau dan aku tetap bersama-sama sekalipun dalam kematian. Puji syukur pada Tuhan. Itulah janji keselamatan. Ibu bapak saudara terkasih, saat detik-detik terakhir pun menjelang kematiannya, Yesus tetap menganugerahkan yang namanya keselamatan. Ya, tadi Yesus berdoa melepas pengampunan. Bagi mereka yang sadar akan pengampunan itu dan menghargai penebusan dosa, dialah orang yang juga menerima anugerah keselamatan. Ini penjahat. Dia minta diingat. Lalu Tuhan memberikan janji keselamatan. Itu saat mana? Ketika Yesus disalib. Ketika Yesus menderita di kayu salib. Membuktikan keselamatan itu betul-betul ada dan nyata. Kasih Yesus itu melimpah untuk mengampuni dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Kita akan melihat seruan Yesus kepada Bapa ketika dia di kayu salib. Markus 15 mulai ayat yang ke-33. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. 30. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini seruan yang terucap dari perkataan Tuhan Yesus saat mana? Saat dia di kayu salib. Sebelum dia naik di kayu salib, dia pernah berbicara kepada murid-murid, "Jikalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa." Ibu bapak saudara terkasih, ini menunjukkan Yesus menyatakan dirinya kesetaraan dengan Allah, kesatuan dengan Allah. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Lalu Filipus, salah satu muridnya, tanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Tuhan katakan, "Filipus, engkau sudah ikut bersama dengan aku. Apakah engkau tidak mengerti perkataanku? Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa." Itu menunjukkan bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah. Dia mengakui, menyatakan, Yesus menyatakan ini, kesetaraannya dengan Allah. Tetapi di dalam seruannya ketika dia di kayu salib, dikatakan di sini, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ibu bapak saudara terkasih, ini penderitaan yang dialami Yesus ketika dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Ini juga alasannya di dalam Lukas 22 tadi, di dalam Lukas 22:44, ia sangat
ketakutan. Apa sih yang membuat Yesus sangat ketakutan? Yesus sangat ketakutan kalau dia terpisah dari Allah. Amin. Ini, ia sangat ketakutan. Bukan oleh apapun juga, tetapi satu hal yang membuat Yesus sangat mengalami ketakutan, yaitu apa? Keterpisahannya dengan Allah. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Inilah satu-satunya alasan mengapa Yesus ketakutan, sangat ketakutan. Karena dia takut terpisah dengan Allah. Lalu kita mau merenungkan, apa yang membuat Yesus ditinggalkan Allah? Apa yang membuat Yesus terpisah dari Allah? Kita semua tahu, dosa membuat orang terpisah dengan Allah. Dosa membuat relasi terputus dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus berdosa? Tidak. Tetapi mengapa Yesus sampai ditinggalkan Allah? Itu membuktikan bahwa di salib Yesus betul-betul menjalankan misi yang Allah embarkan di dalam kehidupannya, yaitu menanggung dosa dunia. Amin. Yesus tidak berdosa. Lalu dosa siapakah yang membuat Yesus terpisah dari Allah? Dosa dunia, dosa umat manusia. Penebusan dosa itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita merenungkan dan memperingati penderitaan Kristus. Ingat, ini peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus betul-betul menanggung dosa dunia, termasuk dosa saya. Dosa kita masing-masing yang ada tempat ini, dosanya sudah ditanggung, ditebus. Penebusan itu sudah ada, penebusan itu sudah dilakukan. Tinggal respon dan kesadaran kita. Adakah kita percaya bahwa itu dosaku sudah ditebus? Adakah kita percaya akan anugerah yang besar? Kematian Kristus 2000 tahun yang lalu juga sudah menebus, membalas, memerdekakan aku daripada dosa-dosa. Respon kita yang diminta. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, pada perenungan tentang penderitaan Kristus 2000 tahun yang lalu, kita punya pengharapan kembali dibangkitkan. Kita punya iman kembali dipulihkan. Kita betul-betul menghargai anugerah Allah yang begitu sempurna melalui kerelaannya mengirimkan putra tunggalnya. Sehingga terjadilah seruan yang sangat memilukan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya yakin seruan ini begitu memilukan hati Yesus dan juga hati Bapa. Itu sangat memilukan hati Bapa. Bapa sangat pilu hatinya, sangat sedih mendengar seruan itu. Tetapi kenapa sampai Allah Bapa lakukan? Karena kasihnya akan dunia. Karena kasihnya untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Puji syukur pada Tuhan. Kita melihat penderitaan Kristus di kayu salib menjadi satu bukti anugerah kasih yang sempurna daripada Allah. Itulah kasih yang tertinggi. Puji syukur pada Tuhan. Seruan itu memilukan hati Yesus dan juga sekaligus memilukan hati Bapa. Tetapi banyak orang masih tidak memahami akan seruan itu. Maka mereka katakan di dalam ayat yang ke-35, Markus 15:35. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Ketidakpahaman mereka. Lihat, ia memanggil Elia. Ia meminta tolong sama Elia. Kenapa? Itu pernyataan dikatakan karena orang-orang tidak memahami. Saat itulah justru karya terbesar yang dilakukan Allah Bapa melalui pengorbanan putra tunggalnya.
Allah Bapa rela terpisah dari putra tunggalnya. Karena saat itulah membuktikan bahwa Yesus betul-betul pikul dosa dunia. Yang dirinya tidak berdosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena dosa-dosa kita semua. Itu peristiwa sudah dilakukan, digenapi. Penebusan sudah dilakukan. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-37, ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ya, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Itu seruan yang Tuhan Yesus lontarkan. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena dia sudah menggenapi segala rancangan Allah di dalam hidupnya. Tetelestai, sudah selesai. Misi Yesus sudah selesai untuk menembus. Maka sebab itu ia menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Itu semua terdengar ketika Yesus disalib. Puji syukur pada Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya demi penebusan dosa. Buktinya apa? Buktinya apa? Sudah selesai. Buktinya apa? Pendamaian telah Tuhan lakukan melalui kematiannya. Buktinya apa? Ayat yang ke-38. Mazmur 15 ayat 38. Mazmur 15 ayat 38. Ketika itu tabir bayi suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika itu tabir bayi suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Di dalam bait Allah ada ruang penyekat, ruang suci dengan ruang maha suci disekat oleh tabir bayi suci. Penyekatan itu terjadi karena hanya imam besar satu tahun sekali yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci itu, melewati tabir itu satu tahun sekali dengan membawa korban penebusan dosa. Satu tahun sekali. Tetapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, dikatakan tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci tidaklah lagi. Ini melambangkan bahwa hubungan manusia berdosa dengan Allah Bapa sudah dibuka, sudah diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Haleluya. Kematian Yesus di kayu salib. Satu, Dia mengampuni segala dosa-dosa. Dua, Dia menebus dan memerdekakan untuk memberikan keselamatan. Tiga, kematian Yesus mendamaikan manusia dengan Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanannya. Tirai terbelah menunjukkan pendamaian yang dilakukan melalui korban Kristus. Kalau demikian, sangat beruntungnya kita yang percaya dan menghargai anugerah korban Kristus di kayu. Kita orang berdosa diperdamaikan, kita orang berdosa dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga kita punya akses, kita punya satu hak untuk berseru kepada Allah, untuk berseru kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pentingnya kita berdoa. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa, ya Bapa. Doa yang ditujukan langsung kepada Allah Bapa. Itu yang diperintahkan Yesus, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu pula lah yang diteladankan Yesus. Yesus berdoa untuk menghadapi penderitaan yang besar. Jelas, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada dalam surga. Tujuannya siapa? Kepada Bapa. Dan memang relasi manusia dengan Allah Bapa itu sudah terbuka. Tirai sudah terbelah. Kita tidak perlu lagi lewat sarana apapun. Kita punya hubungan langsung kepada Allah Bapa dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Makanya setiap doa kita, ketika kita memanjatkan doa kepada Bapa, lalu kita akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah akses yang membebaskan kita bersekutu, bercakap-cakap langsung dengan penguasa kerajaan surga. Sudah terbuka. Akses komunikasi itu sudah terbuka. Sebagaimana teknologi membuka akses komunikasi demikian luar biasa. Kita dengan mata iman dan percaya, kita pun bisa bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena penebusan yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Buktinya apa? Tirai bayi suci tiba-tiba terbelah. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, kemungkinan bisa ada orang yang potong di bawah ke atas. Tetapi dari atas ke bawah. Itu kedaulatan Allah. Kedaulatan yang dari tempat yang maha tinggi. Dia membelah tirai itu agar terbuka. Tidak ada lagi penyekat. Tetapi kita umat manusia dapat memiliki akses langsung. Kesempatan langsung berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Melalui nama Tuhan Yesus. Melalui kematian Yesus di kayu salib, ada bukti yang membenarkan benar Yesus anak Allah. Ini bukti, ini kembali dibuktikan. Benar, dia ini adalah anak Allah. Siapa yang membuktikannya? Kita akan lihat di dalam Markus 15 ayatnya ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Siapa yang bersaksi? Kepala pasukan. Kepala pasukan yang mengeksekusi Yesus, salibkannya, naik di kayu salib, itu kepala pasukannya. Dia berdiri berhadapan. Dia menyaksikan kematiannya Yesus seperti apa. Ibu bapak saudara terkasih, ketika kepala pasukan ini melihat kematian Yesus seperti demikian, lalu dari mulutnya terucap, benar, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Itu saksi hidup yang berdiri di hadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan satu bukti kebenaran, benar Yesus yang disalib itu adalah anak Allah. Ini peneguhan bagi kita semua. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak percaya. Yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu seperti Yesus. Tidak. Itu adalah hoax. Itulah berita yang menyesatkan. Berita kebenaran. Kepala pasukan yang mengeksekusi Yesus untuk mati di salib, berhadapan dengan dia, melihat cara matinya demikian, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi ibu bapak saudara terkasih, mulai perenungan peristiwa demi peristiwa apa yang Tuhan Yesus perkatakan di kayu salib, ini betul-betul perlu kita camkan sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, agar kita betul-betul percaya Yesus itu mati, betul-betul mati. Waktu disalib, betul-betul
dia penuh kasih, mendoakan, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu di kayu salib tetap ada anugerah keselamatan bagi orang yang saat-saat terakhir menjelang kematian. Siapa itu? Penjahat yang di samping Yesus. Dia adalah penjahat, orang berdosa, tetapi dia menyadari dosa-dosanya, menyadari kesalahannya, dan mengakui Yesus adalah pribadi anak Allah yang tidak berdosa. Permintaan penjahat itu dia minta cuma diingat, tetapi Allah melebihi anugerah belas kasihnya. Dia tidak hanya mengingat, tetapi Yesus katakan, hari ini juga sesungguhnya engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah keselamatan yang berikan. Seruan Yesus kepada Allah Bapa ketika di kayu salib itu membuktikan benar Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dibuat menjadi dosa. Buktinya apa? Keterpisahannya dengan Allah. Dan hal inilah yang sangat menakutkan Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan ia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang membuat Yesus takut? Satu, Yesus tidak pernah takut dengan apapun juga, sebab dia penakut segala sesuatu. Melalui kuasa perkataannya Yesus satu melakukan segala sesuatu. Tetapi satu hal yang membuat dia takut, keterpisahan dengan Allah. Sehingga terjadi seruan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Inilah ketakutan yang Yesus alami. Inilah ketakutan keterpisahan dengan Allah. Puji hidup Tuhan. Biarlah ini pun menjadi ketakutan yang paling besar buat kita. Kita tidak takut menghadapi tantangan apapun juga. Bahkan kematian pun kita tidak takut. Yang paling kita takutkan adalah perpisahan atau keterpisahan kita dengan Allah. Ini yang harus menjadi satu ketakutan yang utama buat kita semua. Sehingga dengan kesadaran ketakutan ini, maka kita akan terus berseru berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setelah Yesus menyelesaikan misi, dia menyerahkan nyawanya. Kematiannya memperdamaikan manusia dengan Allah. Buktinya apa? Tirai bait Allah terbelah. Itu bukti-bukti. Dan satu pembuktian lagi, Yesus adalah anak Allah. Dikatakan oleh kepala pasukan, benar orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih, biarlah renungan tentang mengingat penderitaan Yesus, penyaliban dan kematian Yesus yang kita renungkan bersama-sama melalui ayat-ayat ini, menggugah dan mempersiapkan kita untuk kita lebih terbenam dalam lindungan Tuhan, lebih membangun komunikasi dengan Allah Bapa melalui doa dan penyembahan, juga melalui persekutuan dengan firman-Nya. Puji Tuhan, renungan tidak panjangkan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan rahmat Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu akan terus termeterai di dalam setiap pribadi yang mendengar renungan bersama tentang kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami semua oleh kekuatan Roh-Mu, kami dapat menjadi pelaku-pelaku sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami harus lebih membenamkan diri dalam persekutuan dengan Allah Bapa melalui doa. Mampukan kami untuk kami tetap tekun dalam doa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan bahwa kematian Kristus itu adalah satu kematian yang betul-betul memberikan dampak pengampunan dosa, keselamatan, pendamaian dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadahkan tangan, kita terima berkat daripada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih,
terima segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah penguasa, sumber segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah juru selamatmu, yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang menyelamatkan hidupmu, dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menyembuhkan, menghiburkan, melindungi ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawa pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan beralaskan segala doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.